Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, siang, sore, malam Bapak. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi resensi buku yang berjudulkan Seni Hidup Minimalis yang dituliskan oleh Francine J. Buku ini merupakan buku panduan sekaligus buku pengembangan diri bagi siapapun yang ingin mencoba hidup minimalis. Buku ini diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama yang diterbitkan pada tahun 2018. Jumlah halaman pada buku ini sekitar 262 halaman dengan 4 bab yang akan dibahas di dalam buku ini. Buku ini mengupas tuntas filosofi hidup sederhana dengan cara mengelola barang-barang yang kita miliki. Nah, penulis buku ini memberikan langkah-langkah praktis bagi pembaca yang ingin mencoba hidup minimalis dengan maksud dan tujuannya untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Nah, pentingnya untuk kita melepaskan hubungan kita dengan barang. Sebelum kita merapikan barang, perlu kita ketahui dulu barang itu apakah mempunyai dampak, apakah mempunyai kegunaannya untuk masa depan kita. Nah, penulis buku ini memperkenalkan 3 prinsip barang, yaitu memaknai, mengenali kegunaan, dan mengenali dampaknya. Barang yang tidak memberikan manfaat itu seharusnya kita lepaskan, karena barang yang seperti itu hanya memberikan kita ilusi kebahagiaan semata. Nah, penulis juga memberikan 3 kategori barang, yaitu barang fungsional, dekoratif, dan emosional. Barang fungsional memberikan kegunaan, memberikan kemudahan. Barang dekoratif memberikan keindahan, sedangkan barang emosional itu memberikan kita kebahagiaan atau apresiasi kepada diri kita. Nah, terkadang kita punya barang yang tidak termasuk ke dalam 3 kategori itu maupun 3 prinsip itu karena alasan nostalgia. Apa maksudnya? Alasan nostalgia ini maksudnya adalah semisal kita punya barang yang sudah dimiliki dari kakek nenek kita, kemudian turun menurun lagi ke ayah ibu kita, turun menurun lagi ke diri kita sendiri, dan kita punya kewajiban untuk menjaga barang tersebut. Nah, supaya barang tersebut tidak hilang atau tidak punah seperti itu. Nah, sebenarnya barang yang seperti itu tuh tergantung barang yang seperti apa, tetapi itu hanya memberikan kita suatu kewajiban atau nostalgia pada barang tersebut, karena barang tersebut mungkin dari tahun ke tahun tidak akan bermanfaat lagi. Maka dari itu kita perlu melepaskan keterikatan barang yang seperti itu. Nah, karena kebahagiaan itu bukan berasal dari barang kita, tetapi dari diri kita sendiri, seperti itu. Selanjutnya, hidup minimalis itu memberikan banyak keuntungan seperti mengurangi stres, mempunyai ruangan yang sederhana, dan kita lebih mempunyai banyak waktu untuk berinteraksi dengan kehidupan sosial kita. Nah, kita jangan mengikuti apa kata media massa, apa kata janji palsu dari media massa seperti punya banyak barang itu sama dengan memberikan banyak kebahagiaan. Nyatanya dengan sedikit barang yang kita miliki sesuai dengan kebutuhan kita itu justru membawa kita kebahagiaan, karena kita tidak perlu repot-repot memikirkan barang seperti itu. Maksudnya itu tidak repot memikirkan barang itu bisa dalam artian membersihkan barang atau merapikan barang itu untuk diletakkan di mana dan sebagainya.
kita juga perlu mempunyai sikap menghargai atas barang yang kita tidak miliki. Sikap menghargai atas barang yang tidak kita miliki. Maksudnya apa? Maksudnya di sini, semisal kita datang ke toko yang mewah, misalkan toko itu menjualkan perabotan rumah tangga seperti cangkir, piring, dan sebagainya. Nah, ketika kita masuk ke toko tersebut, kita bisa menikmati keindahan suatu barang di dalam toko tersebut tanpa harus memiliki barang tersebut. Memang mungkin beberapa orang menganggap itu perbuatan yang memalukan karena hanya masuk ke dalam toko tapi tidak membeli apa-apa. Tapi penulis buku ini mengatakan bahwa dengan kita mendatangi toko yang seperti saya sebutkan tadi, pemisalannya toko mewah yang berisikan perabotan rumah tangga seperti itu, kita bisa menikmati barang-barang tersebut tanpa harus memiliki. Kita bisa menikmati, kita bisa merasakan seperti apa barang tersebut tanpa harus kita miliki gitu. Nah, ini sama halnya seperti kita berkunjung ke museum. Kita saat mengunjungi museum juga pasti akan melihat barang-barang yang ada, barang-barang yang ada di sana, tanpa harus kita bawa pulang barang tersebut. Dengan begitu kita bisa mendapatkan kesenangan bahwa kita sudah merasakan barang-barang tersebut. Nah, tanpa harus kita bawa pulang ataupun kita beli seperti itu. Nah, kemudian kita juga perlu menanamkan sikap rasa syukur atas barang yang kita miliki, karena dengan rasa syukur kita tidak perlu merasa terganggu dengan barang-barang yang sedang tren saat ini seperti itu. Jadi kita kayak tidak ada keterikatan untuk ikut-ikutan punya barang yang lagi tren di saat ini seperti itu. Nah, kita sudah memahami prinsip dasar pemikiran seni hidup minimalis. Nah, selanjutnya penulis memperkenalkan streamline yang berisikan 10 metode langkah-langkah untuk mengelola barang-barang yang kita miliki. Nah, kita 10 metode itu bisa saya akan menjelaskan inti dari 10 metode itu. Kita bisa mengosongkan ruangan, misalkan kamar nih. Kita mengosongkan kamar kita dan mengeluarkan barang-barang yang kita miliki. Kemudian kita menyortir barang-barang tersebut mulai dari kategori simpan, buang, atau memberikan. Lalu juga kita perlu membersihkan ruangan itu, dan kita perlu meletakkan barang-barang kita ke dalam ruangan itu dengan catatan memastikan setiap barang yang kita miliki itu mempunyai tempat yang bisa kita jangkau untuk melihat. Jadi maksudnya itu pastikan barang-barang yang kita miliki itu ada di jangkauan kita yang bisa kita lihat kapan saja. Jadi percuma aja kalau kita punya barang tetapi meletakkannya itu barang itu diletakkan di tempat yang tidak mudah kita jangkau. Jadi sehingga kita hanya menumpukan barang-barang yang kita miliki. Jadi akan lebih baik jika barang itu mempunyai tempatnya sendiri. Jadi lebih ke menghargai pada barang yang kita miliki seperti itu. Selanjutnya juga
eh, metode ini metode ini memperkenalkan prinsip satu masuk satu keluar. Nah, apa maksudnya satu masuk satu keluar? Jadi ketika kita mempunyai barang dan ingin membeli barang baru, maka harus ada satu barang yang keluar. Pemisalan. Misalkan seperti saya mempunyai vas bunga lama yang mungkin sudah kusam atau sudah mulai hampir rusak. Kemudian saya berpikir, oh, saya mau beli vas bunga baru nih. Nah, saya belilah vas bunga baru. Kemudian saya menggantikan vas bunga lama itu ke vas bunga yang baru. Maka vas bunga saya yang lama itu, saya mungkin ke barang itu tidak rusak, saya mungkin bisa memberikan kepada orang lain. Atau kalau barang itu sudah rusak, ya lebih baik kita buang. Jadi seperti itu. Ada vas bunga lama rusak atau sudah kusam atau jelek, kita beli vas bunga baru, masuk vas bunga baru, kita keluarkan vas bunga lama, seperti itu. Nah, dengan kita memahami metode dari streamline ini, kita bisa hidup lebih bahagia, hidup lebih bahagia, hidup lebih merdeka terhadap barang yang kita miliki. Nah, selanjutnya saya akan masuk ke kelebihan dan kekurangan. Jadi kelebihan buku ini adalah metode-metode yang disampaikan oleh penulis ini sangat relevan untuk digunakan pada zaman sekarang. Nah, lalu juga bahasa yang digunakan dalam buku ini mudah dipahami karena dia setiap penjelasan itu dia menyertakan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kekurangan buku ini adalah sesuai dengan judulnya, seni hidup minimalis, maka buku ini juga minimalis. Terlihat dari sampul buku ini yang menurut saya kurang menarik karena dia hanya hampir satu full cover ini cuman hanya ada warna, tapi ada visualnya, tapi ini tidak menarik perhatian visual ini. Nah, tentu saja ini akan membuat mungkin para pembaca yang sedang mencari buku tidak akan tertarik kepada buku ini. Melihat dari sampulnya sudah tidak tertarik karena terlalu minimalis. Selanjutnya di dalam buku ini dia sama sekali tidak menampilkan ilustrasi. Jadi dari awal sampai akhir itu hanya berisikan tulisan saja. Mungkin bagi pembaca yang tidak nyaman dengan tidak adanya ilustrasi itu mungkin akan cepat bosan, seperti itu. Nah, itu bergantung pada orang lagi masing-masing. Selanjutnya buku ini saya rekomendasikan bagi siapapun, bagi itu pelajar, mahasiswa, pasangan suami istri maupun siapapun itu, saya rekomendasikan kepada mereka siapa aja untuk membaca buku ini. Bagi mereka yang mempunyai niat untuk hidup minimalis, karena buku ini dijelaskan lebih detail mengenai hidup minimalis, seperti itu. Nah, itulah presentasi dari resensi buku saya. Kurang lebihnya saya mohon maafkan jika saya ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, siang, sore, Bapak.